Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkesempatan hadir di dalam gedung gereja, dan Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari rumah. Dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Jemaat Orel. Jika ingin dilayani, silakan menghubung majelis di konsistori setelah ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tangan demi namamu. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai 3. Muliakanlah Allah Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Sekarang ini dan
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan baik lewat perkataan maupun perbuatan-perbuatan kita. Kita berdoa, ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang berlutut. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Berita anugerah. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap yang dijadikannya. Amin. Jemaat sambut dengan memuji Tuhan dari kirim PKJ 266 ayat 1 dan 2. Dalam nama Yesus Tuhan.
Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Setelah kita mendengar dan menerima berita anugerah pengampunan Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita, sekarang marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 3. Yang mendapat
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab yang akan menjadi landasan khotbah pada kebaktian saat ini terangkat dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi sebagai berikut. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan mengucap syukur, dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Dan saudara, demikian jauh telah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini, kita berhadapan dengan satu kuasa yang menentang Allah, yakni kuasa iblis, yang terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan iman kita, sehingga kita meninggalkan Kristus. Cara-cara yang iblis pakai itu banyak.
bisa melalui pemilihan pasangan hidup, bisa melalui godaan untuk memperoleh jabatan, tapi yang semuanya bersumber dari diri sendiri, yaitu dari keinginan-keinginan kita. 1 Yohanes katakan kita dicobai, surat Yakub katakan kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Kalau kita berdiri diseret oleh keinginan itu lalu kita melakukannya, maka jatuhlah kita ke dalam pelukan iblis. Tapi dalam bacaan kita tadi Rasul Paulus menekankan secara khusus cara yang paling ampuh yang dipakai oleh iblis untuk menjerat kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa, yaitu melalui ajaran sesat. Ajaran sesat yang diajarkan oleh para guru-guru penyesat atau guru-guru palsu. Pentingnya melawan ajaran sesat itu ditekankan oleh Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita tadi, 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ajaran-ajaran sesat itu Paulus sebut juga ajaran setan-setan. Kalau kita sekarang kita dengar itu kasar sekali, keras sekali, ajaran setan-setan. Setan dalam perjanjian lama bahasa Ibrani sama dengan iblis dalam perjanjian baru bahasa Yunani. Dan ajaran-ajaran itu dibawa masuk ke tengah-tengah persekutuan jemaat oleh guru-guru palsu itu. Saudara-saudara, pada masa sekarang ini guru-guru palsu itu dengan ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan sudah tidak jelas lagi kepada kita. Apa sebabnya? Oleh karena kita berada di era kerjasama gereja-gereja di segala bidang. Kita hidup berdampingan dengan semua denominasi gereja. Kita bekerja sama, beribadat bersama, dan lain sebagainya. Tapi justru dari tengah kehidupan bersama yang baik itu akan ada orang yang keluar masuk ke rumah-rumah anggota dengan ajarannya untuk mempengaruhi anggota gereja-gereja lain. Tanpa kita membedakan jabatan-jabatan yang ada dalam gereja. Tanpa kita membedakan para pemimpin gereja-gereja itu. Yang disebut pendeta, yang disebut hamba Tuhan, atau gelar apapun juga. Yang masing-masing gereja memakai. Nah, termasuklah di antara mereka itu seperti yang saya katakan tadi, yang rajin sekali keluar masuk rumah-rumah anggota gereja yang lain. Dengan segala bujukannya, dengan segala kemahirannya mempengaruhi, dengan tujuan yang jelas untuk merebut anggota, mencari anggota-anggota baru. Ada istilah yang seringkali kita pakai, yaitu mencuri domba dari kandang yang lain. Dan menurut Paulus dalam suratnya tadi, sebagai tanda keberhasilan mereka itu, artinya mereka tidak bekerja sia-sia. Sebagai tanda keberhasilan mereka itu, maka dikatakan Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad karena mengikuti roh-roh penyesat
dan ajaran setan-setan itu. Jadi akibatnya ialah memurtadkan anggota gereja yang lain. Membawa pindah menjadi anggota gereja mereka. Itu termasuk murtad. Dan tanpa kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, kita semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan kata murtad itu. Meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan ajaran yang benar, lalu keluar. Dalam ayat yang pertama tadi, Roh Kudus memberikan peringatan kepada kita. Apa yang bisa dan yang akan terjadi di tengah persekutuan jemaat dan gereja kita di kemudian hari. Sesudah zamannya Rasul Paulus itu. Yaitu bahwa akan ada orang yang terpikat hatinya. Yang terbujuk. Lalu mengikuti ajaran setan-setan itu. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-30 dalam pidato perpisahan Paulus dengan para penatua di Jemaat Efesus. Ia menyebutkan bahwa setelah ia pergi tinggalkan Jemaat Efesus akan masuk pengajar-pengajar sesat sebagai serigala-serigala yang buas. Jadi Paulus dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama mencap mereka sebagai ajaran setan-setan. Pengajar sesat itu, mengajarkan ajaran setan-setan. Dalam Kisah 20 Paulus mencap mereka, menyebut mereka sebagai serigala yang buas. Dan pasti kita tahu, kita mengerti apa yang konotasi yang terdapat dalam istilah serigala yang buas itu. Saudara-saudara, nubuat Roh Kudus itu akan terus menjadi kenyataan. Baik pada waktu setelah zaman Rasul Paulus maupun pada abad-abad berikutnya hingga pada kita sekarang ini sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan akan lebih hebat lagi karena Tuhan Yesus katakan akan datang Kristus palsu. Istilah yang lebih keras lagi dari istilah pengajar-pengajar palsu atau ajaran setan-setan. Menurut Paulus, para pengajar sesat itu sebenarnya mereka tahu. Mereka menyadari karena membaca Alkitab, karena Alkitab kita sama. Mereka tahu bahwa itu ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Ajaran yang menyimpang dari ajaran sehat. Istilah dalam surat-suratan 1 Timotius 1. Walaupun begitu mereka terus mengajarkannya. Dengan memberi kesan seolah-olah itulah ajaran yang benar. Yang sesuai dengan Injil. Karena itu Rasul Paulus menyebut ajaran-ajaran mereka itu sebagai tipu daya atau kemunafikan pendusta-pendusta. Ayatnya yang ketiga. Paulus katakan bahwa hati nurani mereka sudah tidak lagi berfungsi sebagai tempat di mana Roh Kudus tinggal dan bekerja untuk menyatakan kebenaran Allah. Sebaliknya hati nurani mereka telah dicap dengan cap iblis, cap setan-setan. Bagi kita sekarang saudara-saudara, nubuat Roh Kudus akan adanya anggota jemaat yang murtad. Bukan satu peristiwa yang asing, yang mengejutkan. Itu yang senantiasa pada waktu-waktu tertentu terjadi dengan berbagai alasan. Karena godaan-godaan lain seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi dalam 1 Timotius 4 ini Paulus menekankan kemurtadan secara khusus.
melalui pengaruh ajaran-ajaran sesat itu. Dengan penekanan khusus ini kita diperingatkan oleh Rasul Paulus betapa berbahayanya ajaran sesat itu. Yang sekarang ini kita mungkin tidak menyadarinya lagi. Tapi menurut 1 Timotius 4 tadi, ajaran sesat itu sangat berbahaya. Membahayakan iman kita. Membahayakan keselamatan kita. Ajaran sesat itu merebut kita keluar dari persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu kita harus mewaspadai agar tidak terlalu mudah kita diombang-ambingkan oleh segala alif bata dunia ini. Juga penulis surat 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat memperingatkan pembacanya dan kita semua. Ia mengatakan, janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku mempunyai roh Allah. Tetapi ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu sudah berkeliaran di mana-mana. Jadi bukan banyak nabi palsu yang kemudian akan berkeliaran. Tidak. Sudah berkeliaran di mana-mana. Termasuk di tengah-tengah kita. Walaupun begitu saudara-saudara, kita tidak boleh membenci orang-orangnya. Karena orang-orangnya itu mungkin sahabat-sahabat kita atau keluarga kita. Tetapi yang kita harus waspadai adalah ajaran-ajaran mereka itu. Ajarannya yang harus diwaspadai. Bukan orang-orangnya yang dibenci. Saudara-saudara, pada ayatnya yang ketiga, Paulus menjelaskan isi pengajaran yang menyesatkan dari para guru-guru palsu itu. Apa pengajaran mereka yang menyesatkan? Yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam surat ini. Yang pertama, para penyesat itu mengajar orang supaya berpantang tidak menikah. Atau dengan kata lain, melarang orang Kristen menikah. Apa sebabnya? Oleh karena menurut mereka, roh manusia itu suci. Roh kita itu suci. Karena itu berasal dari Allah. Tapi semua yang bersifat materi, termasuk ini tubuh ini, itu dosa. Berasal dari dosa. Itu tidak suci. Karena itu mengadakan hubungan seks atau menikah itu dosa. Jadi dengan berpantang tidak menikah, dengan berpantang tidak mengadakan hubungan seks, seseorang dapat melepaskan diri dari dosa badani. Dengan begitu maka taraf kerohaniannya akan menjadi lebih tinggi lagi. Itu ajaran para penyesat. Apakah ajaran seperti ini masih ada di tengah-tengah kita? Atau di antara gereja-gereja? Mungkin juga. Nah, ajaran yang kedua ialah para pengajar sesat itu mengajarkan jemaat supaya berpantang terhadap makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan tertentu itu yang dianggap tidak suci. Yang dianggap mengandung dosa. Ini adalah sinkretisme, percampuran antara aliran Gnostisisme pada saat itu dengan ajaran hukum Musa dalam kitab Taurat tentang makanan yang haram.
dan yang halal. Paulus menjelaskan mengapa pantangan makan makanan tertentu itu tidak lagi berlaku. Tidak perlu lagi dipatuhi oleh kita orang-orang Kristen. Sebabnya ialah karena di dalam Kristus sudah tidak ada lagi pembedaan makanan yang haram dan yang halal. Semuanya sudah digenapi oleh Kristus Yesus. Sudah disucikan dengan darahnya di atas Golgota itu. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Menurut ajaran sesat itu beberapa jenis makanan dan minuman katanya tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Tapi berada di bawah kekuasaan iblis. Padahal menurut firman Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Dan oleh karena segala yang diciptakan Allah itu baik adanya, maka segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Karena itu kita boleh menikmati segala jenis makanan yang boleh dimakan kecuali racun. Asal saja, syaratnya. Asal saja kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan itu. Dan itu menjadi tradisi kita, tradisi beriman kita selalu. Mulai dari anak kecil, setiap akan makan selalu tutup mata, lipat tangan dan berdoa. Firman Tuhan menyaksikan bahwa semua yang dijadikan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada lagi yang haram. Kalau diterima dengan ucapan syukur. Oleh karena semuanya telah dikuduskan. Artinya semuanya telah dilepaskan dari segala takhayul itu. Sudah dikuduskan, sudah diasingkan untuk Tuhan. Sudah dilepaskan dari segala ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi kita boleh menikmati makanan, minuman apa saja sebagai berkat Tuhan. Tentu makanan dan minuman yang baik. Pengudusan itu dilakukan oleh firman Allah. Menurut Paulus dalam bacaan tadi. Dikuduskan oleh firman Allah artinya melalui firman itu kita tahu bahwa semua itu bersumber daripada Allah. Ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah kita boleh memakannya. Makanan dan minuman itu juga dikuduskan oleh doa. Dengan berdoa sebelum makan, kita memuliakan Allah. Oleh karena Allah memberikannya kepada kita sebagai berkat. Itulah tugas Timotius, saudara-saudara. Tapi juga tugas semua pelayan Jumat. Juga tugas kita selaku orang tua. Untuk mengajarkan hal itu kepada anggota jemaat yang lain, kepada anak-anak kita dan seterusnya. Kita diingatkan supaya kita tetap waspada iman. Hendaklah kita tetap berpegang teguh dan terus menekuni ajaran sehat. Ajaran sehat itu istilah surat-suratan itu ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul. Itu yang sudah diajarkan secara turun-temurun oleh gereja kita.
Jadi kalau ajaran sehat itu sudah diturunkan kepada kita secara turun-temurun, mengapa kita masih harus mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sehat? Yang akan terus-menerus meracuni ajaran-ajaran yang sehat itu. Ini tugas positif kita, saudara-saudara. Semua warga gereja, bukan hanya pendeta, peraturannya, kita saling mengingatkan. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang ada juga menurut Paulus, ada juga cara berpantang secara positif. Misalnya kalau seseorang tahu bahwa makanan ini makanan yang berkolesterol tinggi, dia sendiri mengidap penyakit kolesterol itu, maka ia berpantang tidak makan makanan itu. Itu berpantang secara positif. Tapi seringkali juga terjadi di antara anggota gereja yang tidak bisa menguasai diri ketika melihat makanan itu, lalu katakan, makan saja, kan sudah didoakan. Padahal doa tidak meluruhkan kolesterol. Doa memberi kita kekuatan untuk menguasai diri. Jadi memang ada pantangan-pantangan yang bersifat positif yang bukan oleh karena alasan karena dosa. Saudara-saudara, selanjutnya pada ayat 7b. Dan ini penekanan yang lebih positif dalam bacaan ini. Ayat 7b katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Sekarang Paulus menasihati Timotius sebagai seorang pelayan yang usianya masih relatif muda. Juga pengalaman hidup, pengalaman imannya masih kurang. Paulus menasihatkan kepada anak angkatnya Timotius supaya ia melatih diri beribadah. Baik Timotius maupun kita semua selaku warga gereja. Peringatan Paulus ini ditujukan. Intinya ialah supaya kita terus melatih diri beribadah. Tapi apa yang Paulus maksudkan dengan beribadah di sini? Yang Paulus maksudkan melatih diri beribadah bukan melatih diri pergi ke gereja, walaupun itu penting. Bukan melatih diri menyanyi, berdoa, membaca Alkitab, walaupun itu sangat penting. Tapi bukan itu yang Paulus maksudkan. Beribadah di sini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Suatu cara hidup yang baik. Menurut 1 Petrus 2 ayat 11, cara hidup yang baik. Sebagai pengungkapan iman kita melalui perbuatan dan perkataan. Itu juga yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan itu ibadatmu yang sejati. Jadi ibadat yang sejati itu meliputi seluruh aktivitas kehidupan kita. Tiap-tiap hari. Yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita, mulut kita dan lain sebagainya. Seluruh aktivitas hidup kita. Sebagai pengungkapan iman secara kenyataan. Itu ibadat yang sejati. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus supaya kita melatih diri ke situ. Mengapa Paulus sangat menekankan pentingnya latihan beribadah, pentingnya
memimpin, menguasai diri, supaya tetap hidup dalam cara hidup yang baik. Itu oleh karena menurut Paulus, latihan badani juga memang penting. Tapi itu hanya terbatas saja gunanya. Latihan badani itu penting, tapi hanya terbatas saja gunanya. Sedangkan latihan beribadah itu berguna bagi segala hal. Baik bagi kehidupan kita sekarang ini di bumi ini, maupun kehidupan kita pada waktu yang akan datang. Itu ayat 8. Yang Paulus maksudkan dengan latihan badani di sini, yang terbatas gunanya itu bukan senam pagi seperti kelompok lansia tiap hari Sabtu pagi. Itu juga bukan jogging, lari-lari pagi hari, atau olahraga lainnya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah seperti apa yang disebutkan pada ayatnya yang ketiga, yaitu mengenai pantangan kawin, pantangan makan dan minum makanan tertentu, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru sesat itu. Nah, pantangan itu, pantangan tidak kawin, pantangan tidak mengadakan hubungan seks, pantangan tidak makan makanan tertentu, Paulus gambarkan sebagai satu bentuk latihan badani. Sebab dengan memantangkan diri, tidak melakukan hal-hal itu, maka seseorang membiasakan diri berlatih keras untuk melawan pengaruh dosa dalam tubuhnya. Jadi apabila Paulus menentang larangan menikah, larangan mengadakan hubungan seks, larangan makan makanan tertentu, sebabnya ialah karena larangan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus melarang. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Sekalipun pantangan-pantangan itu ada manfaatnya, yaitu latihan badan. Sekalipun ada manfaatnya secara terbatas. Tapi Paulus katakan kegunaannya hanya untuk sesaat saja bagi orang yang melakukan itu. Karena bagaimanapun juga pantangan-pantangan itu hanya menekankan segi negatif, apa yang tidak boleh dibuat. Sekali lagi hanya menekankan segi-segi negatif, yaitu apa yang seseorang tidak boleh buat. Yaitu berusaha menjauhkan diri dari apa yang ia paham, dia sangka sebagai perbuatan dosa. Karena itu Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa hanya melatih diri beribadah, itu yang berguna bagi segala hal. Melatih diri beribadah artinya membiasakan diri, mengusahakan diri untuk hidup dengan cara hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Mengungkapkan iman dalam perkataan dan dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka kita akan memperoleh manfaat pada masa kini. Kita akan hidup merasa damai sejahtera, kita akan beroleh sukacita, kita akan beroleh ketenangan hidup, dan kita akan hidup penuh dengan berkat-berkat. Itu manfaat jangka pendek selama kita di bumi. Manfaat jangka panjangnya ada di sana. Oleh karena menurut Paulus dalam
Filipi pasal 3 ayat 20-21 dikatakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Kewargaan kita, tanah air kita ada di surga. Jadi kalau kita terus berusaha dengan segala cara untuk melatih diri beribadah, berkatnya kita terima. Sementara kita di bumi ini, di tengah kehidupan tiap hari. Tapi yang lebih indah lagi, berkat surgawi yang menantikan kita. Oleh karena itu, Paulus mendorong Timotius mengingat pentingnya latihan beribadah itu. Paulus mendorong Timotius supaya memberitakan. Itu ayatnya yang ke-11, beritakanlah itu. Kata beritakanlah dalam bahasa Yunani parangelo. Parangelo itu berarti memerintahkan. Jadi betul-betul keras tekanan Paulus. Supaya ia tidak hanya sekedar memberitahu warga jemaat, sekedar mengajarkan warga jemaat, tapi memerintahkan kepada warga jemaat supaya tidak melakukan yang tidak ada gunanya itu, yang hanya terbatas gunanya. Tapi supaya melakukan apa yang berguna masa kini dan masa yang akan datang, yaitu melatih diri beribadah, yaitu hidup dengan cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 11. Atau mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Artinya dengan ayat 11 ini artinya nasihat Paulus ini harus ditindak, harus segera ditindaklanjuti. Karena itu ia pakai kata memerintahkan kepada seluruh anggota gerejanya. Supaya melakukan, supaya melatih diri beribadah. Sebagai tindak lanjut. Jadi bukan untuk diketahui. Tapi untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana yang selalu dikatakan oleh dari atas mimbar, dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, melaksanakan, memelihara dan melaksanakan. Lalu jemaat sambut dengan haleluya. Itu sama dengan yang dimaksud oleh Paulus di sini. Oleh karena dengan cara hidup yang baik itu, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadat yang sejati, dengan mengungkapkan iman kita dalam perbuatan yang baik dan perkataan-perkataan yang benar, kita menyaksikan dan memberitakan Injil Kristus itu. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 11, orang yang melihat kita dengan cara hidup seperti itu, mereka yang membenci kita, akhirnya mereka akan malu. Dan mungkin mereka memuliakan Allah juga. Jadi muarak daripada latihan hidup beribadah itu, muaraknya ada di situ. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Sebab dengan cara itu kita menyaksikan, memberitakan firman. Itu tugas pokok gereja. Saudara, sebagai gereja Gesultra, beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang ini masih dalam suasana itu, Gesultra menyelenggarakan pekan misi. Pekan misi artinya pekan pekabaran Injil. Pekan pekabaran Injil Gesultra memperingati 106 tahun Injil masuk di Sultra. 106 tahun, karena kita tahu Injil masuk di Sultra melalui DS Pendeta Hendrik van der Kleef dari Nederlands Sending Evening itu tahun 1916. Masuk di Kolaka kemudian pindah di Mewewe dan seterusnya. Dan kita tahu
pada 10 Februari 57, kekristenan di Sulawesi Tenggara yang telah dimulai oleh pekerjaan Sendings and Setfeh itu kemudian melembaga menjadi satu gereja yang berdiri sendiri. Gereja yang independen, gereja yang bersinode. Itu berdiri melewati penderitaan yang luar biasa. Dengan lumuran darah di atas bumi Sulawesi Tenggara ini. Lumuran darah para syahid. Sekarang pada tahun yang ke-106 ini, kita dan anak-anak kita memperingatinya sebagai pewaris-pewaris dari jerih payah iman para pendahulu kita itu. Karena itu Paulus tekankan dalam kita hubungkan dengan 1 Timotius 4 tadi ini. Paulus menekankan supaya kita pewaris. Dari perkembangan, pertumbuhan, kesaksian dan pekabaran Injil itu. Kita sebagai pewaris-pewaris masa kini, jemaat Oraat Laborak, gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, supaya kita memelihara keutuhan persekutuan hidup kita sebagai tubuh Kristus. Memelihara keutuhan. Supaya kita semua tetap berdiri teguh tanpa memberi diri diombang-ambingkan oleh segala alif bata dunia ini. Oleh berbagai pengaruh-pengaruh dan ajaran sesat. Bahwa nubuat Roh Kudus akan adanya orang yang murtad. Itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah begitu saja. Untuk mengatakan akan Roh Kudus sudah katakan akan ada orang yang murtad, biarkan saja ada yang murtad. Tidak boleh kita berpikir negatif seperti itu. Melainkan kita harus terus berjuang bersama-sama sebagai anggota jemaat, anggota tubuh Kristus yang hidup itu. Berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kedewasaan iman kita. Seperti yang saya katakan tadi melalui cara hidup yang baik, 1 Petrus 2 ayat 11. Dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadat yang sejati. Dengan begitu maka hidup ini, persekutuan kita menjadi satu berkat bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab dengan cara hidup yang baik seperti itu kita menyaksikan terus, memberitakan terus Injil itu kepada banyak orang. Dan ini sangat penting saudara-saudara. Gereja tanpa pekabaran Injil bukan gereja. Gereja tanpa pekabaran Injil bukan gereja. Kalau kita menjadi gereja sultram, menjadi Jemaat Orel yang hanya memelihara tradisi-tradisi kekristenan yang lalu-lalu. Kita menjadi gereja dan jemaat yang statis. Atau lebih keras, kita menjadi gereja dan jemaat yang mati. Gereja tanpa pekabaran Injil itu bukan gereja. Pekabaran Injil adalah jiwa dari gereja. Dan sebaliknya pekabaran Injil tanpa gereja itu bukan pekabaran Injil. Karena itu saudara-saudara, Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Amin. Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dalam persekutuan dengan segala orang percaya di seantero muka bumi ini.
Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan bersatu dalam suku dan syafaat dengan beberapa pokok doa yang telah dicatat oleh Majelis Jemaat, baik lewat Warta Jemaat maupun dalam buku doa. Dan di antara nama-nama saudara-saudara kita yang tercatat dalam perawatan berat, perawatan khusus di rumah sakit baik di Kendal sini maupun di Makassar dan Jakarta. Kita juga akan doakan mertuanya Pendeta Elasar Bone atau papanya Ibu Desi, Frans Pareang, yang sementara dirawat di rumah sakit Hermina, itu karena stroke. Kita akan sebut bawak juga dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, puji-pujian dan ucapan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kami telah sungguh-sungguh mendengarkan tanda-tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, baik lewat pembacaan 1 Timotius 4 maupun perenungannya. Terima kasih banyak oleh karena Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara kami. Supaya kami tidak disesatkan ke sana kemari oleh berbagai pengaruh dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebaliknya, firman-Mu menjaga kami. Roh-Mu yang kudus mengingatkan, mengajarkan kepada kami firman-Mu. Supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Menjadi ibadat kami yang sejati. Bapa di dalam surga, sepekan yang lalu Engkau telah memimpin, memelihara, menyertai kami anak-anak-Mu. Baik selaku orang seorang maupun selaku keluarga. Baik sebagai persekutuan Jumat maupun persekutuan masyarakat dan bangsa. Dan kehadiran kami semua pada saat ini di tempat ini adalah tanda, wujud nyata akan pimpinan pemeliharaanmu itu. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami semua, tiap-tiap orang dan tiap keluarga meninggalkan rumah kami, lalu kami datang kepadamu. Dengan membawa segala aktivitas kerja yang telah kami kerjakan selama sepekan yang baru berlalu. Membawa aktivitas persekutuan yang telah terjadi di tengah sidang jemaat dan gerejamu di Sulawesi Tenggara. Kami juga membawa kepadamu segala pergumulan-pergumulan hidup kami.
apapun bentuk pergumulan hidup itu. Baik pergumulan hidup dalam arti kedukaan, dalam arti sakit penyakit, pergumulan ekonomi, kegagalan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami persembahkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kuatkan iman kami, supaya kami terus berjalan bersama-sama sebagai satu iring-iringan umat ketebusan-Mu menuju ke tanah perjanjian yang sejati. Usai kebaktian ini kami akan memasuki 6 hari kerja yang Engkau akan sediakan lagi kepada kami. Kiranya kekuatan, sukacita dan berkat yang kami peroleh lewat persekutuan pada saat ini akan menjadi sukacita, akan menjadi kekuatan, akan menjadi dorongan dalam kami menjalani sepekan yang akan datang, sambil melaksanakan segala tugas-tugas kerumah tanggaan kami, sambil melaksanakan segala tugas-tugas panggilan kami di tengah masyarakat, apapun jenis pekerjaan yang Engkau bawa dan tempatkan kami. Tapi juga kami akan membawa masuk pergumulan-pergumulan hidup kami. Oleh karena itu, sepekan yang akan datang, kiranya Engkau tetap menyertai kami, memimpin, memelihara kami, memberkati kami, tiap-tiap keluarga. Kami berdoa bagi kami semua sebagai suami istri, kepala-kepala rumah tangga. Engkau memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami dalam kami melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan kami sebagai suami dan istri. Kiranya kami melaksanakan tugas-tugas itu dalam suatu ikatan kasih, satu terhadap yang lain. Kami juga sebagai orang tua berdoa bagi anak cucu kami, bagi kaum remaja dan pemuda-pemudi dalam jemaat-Mu yang sementara bertumbuh menyongsong masa depan, yang menjadi kekuatan dan harapan gereja-Mu yang di masa yang akan datang itu. Karena itu Engkau pimpin mereka semua. Engkau pelihara mereka semua. Kami tahu bahwa anak cucu kami menjadi sasaran yang empuk bagi ajaran-ajaran sesat. Menjadi sasaran yang empuk dari kuasa iblis untuk menggoda, mencoba, menjatuhkan iman mereka. Karena itu kami mendoakan mereka Bapa kepadamu. Dalam pertumbuhan iman sejak dini, Engkau kiranya menyertai mereka. Dalam pertumbuhan di bidang pendidikan, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh dalam segala kekayaan ilmu yang juga bersumber daripadamu. Tapi kami juga berdoa agar Engkau mengaruniakan kepada mereka lapangan-lapangan kerja bagi mereka yang mencari lapangan kerja. Engkau mempertemukan pasangan-pasangan hidup yang seturut kehendak-Mu, supaya mereka semua menapak hari depan dengan segala sorak sukacita. Anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik bersama dengan kami maupun di tempat-tempat yang lain, karena alasan pendidikan dan pekerjaan, kami mendoakan mereka semua Bapa. Kami juga hendak berdoa, mengucap syukur, turut bersukacita atas terhadap anak-anak-Mu yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini dan sepekan ini.
Kiranya Engkau menyambut ucapan syukur dan sukacita mereka, ucapan syukur dan sukacita bersama kami sidang Jumat-Mu. Kami juga mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami, anak-anak tebusan-Mu yang sementara bergumul oleh karena gangguan sakit penyakit. Baik mereka yang berada dalam perawatan berat di rumah-rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Engkau mengenal mereka satu persatu. Karena itu kami mendoakan mereka kepadamu. Dan secara khusus kami hendak berdoa bagi Penatua Risa Lakasa yang masih dalam perawatan di Jakarta. Penatua Eduard Ratu yang hingga sekarang ini masih dalam perawatan di Makassar. Dan secara khusus kami mendoakan hamba-Mu Frans Pareang yang sementara diopname di rumah sakit Hermina. Kami berdoa, mendoakannya kepadamu Bapa. Menyerahkan segala upaya perawatan pengobatan yang diberikan oleh dokter kepadanya. Kepada hamba-Mu Frans Pareang dan banyak lagi anak-anak-Mu yang sementara terbaring di rumah sakit karena gangguan penyakit stroke. Engkau kiranya alirkan darah itu. Fungsikan kembali segala organ tubuh yang mengalami gangguan berat. Bahkan di tengah-tengah kami umat-Mu pada saat ini dan di tempat ini, juga banyak yang datang dengan tubuh-tubuh yang terkulai lemah karena sakit penyakit. Dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau tabib yang benar di atas segala tabib. Dan kami mohon kuat kuasa-Mu, ajaib mujizat-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh umat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga hendak berdoa, mendoakan keluarga yang baru mendaftar menjadi anggota Jumat Orang, keluarga Purwanto bersama istri dan anak-anak. Kiranya kehadiran mereka di tengah persekutuan Jumat Orang Taboram akan membuat mereka merasa bahwa mereka bukan domba yang tidak bergembala. Kami juga hendak berdoa bagi sukacita yang sementara dialami oleh gereja-Mu di Sulawesi Tenggara lewat Pekan Misi memperingati 160 tahun Injil masuk di Sultra. Kiranya Pekan Misi ini akan menjadi satu momen yang baru. Mulai dari tingkat sinodal, sinode klasis hingga Jumat-Jumat. Hingga kepada keluarga-keluarga warga Gesultra. Menjadi satu momentum baru untuk menggerakkan, menghidupkan kembali jiwa dan semangat pekabaran Injil itu. Kami juga hendak berdoa bagi program-program Jumat yang Majelis Jumat akan selenggarakan sepekan yang akan datang. Baik lewat kebaktian-kebaktian bersama, kebaktian raya PKB yang sementara direncanakan oleh Majelis Sinode, kebaktian tiap-tiap keluarga, yang akan memberkati semua rencana-rencana ini, supaya dapat diselenggarakan dengan baik, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan bagi pembangunan tubuh Kristus yang besar ini. Bapa dalam surga, pemerintah kami, bangsa dan negara kami juga doakan terus kepadamu. Karena itulah tugas panggilan yang Kau berikan kepada kami, tugas kenabian gereja. Mendoakan pemerintah dengan segala aparatnya, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan. Supaya bangsa yang besar ini yang di tengah-tengahnya Engkau menghadirkan gereja-Mu,
dapat bertumbuh terus menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Bangsa yang terus memupuk kesatuan dan persatuan. Kami memberkati pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat. Tapi Engkau juga memberkati segala upaya dan jerih-lelah perserikatan bangsa-bangsa untuk menegakkan perdamaian di tengah dunia ini yang penuh dengan gejolak dan peperangan, permusuhan yang mengancam kehidupan. Kami mendoakan, naikkan doa ini kepadamu Bapa. Dan pada akhirnya kami hendak serahkan seluruh doa syukur dan syafaat kami. Engkau kiranya menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sementara pun diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 145, bait 1-3. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa secara bersama-sama.
Bapa yang Maha kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, kuduskanlah kiranya persembahan ini, ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan, pembangunan, dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta jemaat, ada penyampaian kata-kata sambutan dari Ketua Sinode yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jemaat Orel, Bapak Penetua Dawek Sonaru. Untuk itu, kepada Bapak disilahkan. Shalom. Yang terkasih dalam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan sambutan Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sutra pada peringatan 106 tahun Pekabaran Injil di Sulawesi Tenggara. Segenap rekan gereja, sekerja dan warga GEP Sutra yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Bapa di surga dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada tahun 2002 ini kita dapat memperingati dan merayakan 106 tahun Injil di Sulawesi Tenggara. Tonggak peringatan Hari Injil di Sulawesi Tenggara ini dimulai ketika Pendeta Hendrik van der Cliff tiba pertama kalinya di Kolaka pada hari Senin tanggal 8 Mei tahun 1916. Dan hanya oleh berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga Van der Cliff bersama istrinya dan juga para tenaga sending lainnya dapat berkarya dan berhasil memberitakan Injil hingga terbentuknya jemaat pertama di Mowewe dan disusul oleh jemaat-jemaat di wilayah Sulawesi Tenggara lainnya. Dari buku memoir istri Pendeta Hendrik van der Cliff, dipanggil, diutus, dan diberkati, sampai yang kita lihat ada di gambarnya itu, sudah ada buku sejarahnya yang sudah dibuat. Kita dapat menyimak bahwa dalam melaksanakan amanat pekabaran Injil itu, sungguh tidaklah mudah dan ringan. Banyak pergumulan dan tantangan yang mereka telah alami, hingga penderitaan yang sedemikian merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan mereka oleh tentara Jepang selama kurang lebih 2 tahun. Bahkan 2 di antara tenaga sending, Pendeta Go Wellows dan Pendeta G. Molema, serta Pendeta FB Puwatu dan Riago menjadi martir dalam kesetiaan iman mereka kepada Kristus. Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara atau GEP Sutra adalah buah dan wujud nyata dan dari kerja pekabaran Injil di masa lalu dengan banyak pengorbanan dan penderitaan. Dalam GEP Sutra inilah kita semua menjadi anggotanya. Dalam GEP Sutra inilah bahkan sebagian di antara kita diperkenankan memangku tugas dan tanggung jawab menjadi rekan-rekan sekerja Kristus dengan jabatan presbiter. Baik dalam hidup jemaat, klasis dan sinode, dalam gereja Tuhan ini pula, kini kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan dari kerja pelayanan kita kepada seluruh warga GEP Sutra selaku umat Tuhan. Semua itu tidaklah terlepas dari karya-karya para tenaga utusan sending yang telah datang memberitakan Injil di Sulawesi Tenggara ini dengan penuh semangat, tapi juga dengan segala tantangan, pergumulan dan bahkan penderitaan yang mereka alami. Sebagaimana kita telah ketahui, pekabaran Injil yang mereka telah lakukan tidak hanya verbal atau dengan perkataan, tetapi juga dengan kasih dan karyanya melalui pelayanan kesehatan, penataan pemukiman dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, pertanian, perawatan bayi dan anak bagi kaum ibu, dan lain-lain. Injil yang telah mereka beritakan adalah kabar keselamatan yang tidak hanya menyangkut aspek kehidupan rohani, tapi juga ragawi. Injil yang adalah kabar baik bagi keselamatan manusia seutuhnya. Demikian pula halnya kita tentu tidak dapat melupakan karya
dan pengorbanan generasi-generasi pendahulu kita. Baik para pekerja, pelayan maupun warga gereja, baik para perintis maupun yang telah terlibat mengambil bagian dalam pelayanan membangun gereja Tuhan GEP Sultra. Saudara, rekan kerja dan warga GEP Sultra yang kami kasihi, melalui momentum peringatan 106 tahun kedatangan Injil di Sulawesi Tenggara ini, perkenankan kami menyampaikan himbauan dan harapan sebagai berikut. Pertama, marilah kita bersyukur dan mempersembahkan pujian kepada Tuhan dan Kepala Gereja, Yesus Kristus, yang melalui Roh Kudus telah memperkenankan dan memberkati para tenaga utusan sending, NSV, dan karya pekabaran Injil di Sulawesi Tenggara ini, dan yang memperkenankan gerejanya. GEP Sultra berdiri dan berkembang sebagaimana kita saksikan saat ini, tanpa kehendak, perkenan, dan penyertaan Tuhan sendiri. Mustahillah semua itu dapat terjadi. Kedua, sudah semestinya dan adalah kehendak dan maksud Tuhan sendiri, agar kita semua baik sebagai tenaga pelayan maupun anggota GEP Sultra, meneruskan karya keselamatan dari Kristus di dalam dan melalui gerejanya ini, dengan aktif mengambil bagian menurut peran dan fungsi, profesi dan talenta yang Tuhan telah mempercayakan kepada kita masing-masing. Ketiga, marilah kita masing-masing bertanggung jawab kepada Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Bagaimanapun juga, selaku gereja Tuhan, kita pun tidak akan luput dari berbagai bentuk pergumulan dan tantangan, pencobaan dan godaan, baik dari dalam maupun dari luar persekutuan, termasuk berbagai keterbatasan dan kekurangan yang kita hadapi. Tetapi adalah kehendak dan maksud Tuhan sendiri, agar kita masing-masing tetap setia dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kesatuan dan keutuhan Gereja Protestan Sulawesi Tenggara selaku tubuh Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Benih-benih yang kita masing-masing taburkan dalam GEP Sultra sebagai ladang Tuhan, apakah itu benih yang baik atau buruk, melalui perkataan atau perbuatan yang sebagai karya kita, apakah kerja pelayanan kita didasari oleh semangat dan kesungguhan, ataukah dengan sikap acuh dan kemalasan, kita masing-masing jugalah yang akan menuai buahnya. Keempat, marilah kita semua tetap setia, memelihara dan meneruskan jiwa dan spirit sukacita untuk terus bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan yang telah melatari kelahiran dan berdirinya Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara ini. Bersaksi dan memberitakan Injil merupakan bukti kesetiaan dan tanggung jawab kita kepada perintah Kristus yang telah mengutus kita, baik sebagai muridnya maupun sebagai persekutuan pada lingkup jemaat, klasis dan sinodal, berkenan dengan perintah untuk pergi memberitakan Injil, keselamatan, dan padanya itulah Tuhan berjanji akan menyertai kita. Injil Matius 28 ayat 18 dan 20. Berkenaan dengan perintah Tuhan Yesus ini, kita patut merenungkan pertanyaan, bagaimana jika seandainya selaku murid dan gerejanya, kita tidak taat dan pergi bersaksi dan memberitakan Injilnya? Tuhan sendiri maha tahu ada risiko yang kita hadapi. Ia sendirilah yang akan berkata bahwa ia mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan karena itu Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Kepada perintah Tuhan Yesus itulah para tenaga utusan sending telah taat dan telah datang di wilayah ini, di hadapan dan dari Tuhan dan Sang Guru sendiri. Itulah para rasul pertama kali mendapat perintah untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tanpa perintah Sang Guru dan Tuhan itu, tidak mungkin para rasul itu meninggalkan kota Yerusalem, dan tidak akan ada gereja-gereja sebagaimana yang tersebar di seluruh muka bumi ini, termasuk gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Marilah kita tetap setia menggumuli dan melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Kristus untuk bersaksi dan memberitakan Injil damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang dalam lingkup kerja dan menurut profesi, peran dan fungsi serta talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Selamat memperingati dan merayakan Hari Injil 106 tahun di Sulawesi Tenggara. Tuhan setia menyertai dan memberkati. Kendari 19 Agustus 2025. Salam dan dalam kasih Kristus. Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta jemaat pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022. Yang pertama di Romawi 3 itu di nomor 2 ada perubahan bahwa baptisan kudus yang tertulis di warta jemaat pada hari Minggu depan tanggal 4 tetapi dirubah menjadi tanggal 11 September 2022. Jadi saya ulangi, baptisan kudus hari Minggu 11 September 2022 akan dilaksanakan baptisan kudus pada ibadah kedua jam 10 bagi Bapak Ibu atau anggota jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya. Silahkan mengambil formulir pada tata usaha. Dan penggembalaan nanti akan ditentukan waktunya. Berikut Romawi 4 tidak ada perubahan. Romawi 7 sesuai dengan tertulis ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun mulai dari hari ini hari Minggu tanggal 28 sampai tanggal 3 September. Untuk itu, pendeta dan segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Romawi 9, penyampaian. Disampaikan bahwa pada hari ini, tanggal 28 Agustus, Bapak Pendeta Elasar Bonde melaksanakan pelayanan di pos pelayanan Pulau Boe Naga di Konawe Utara. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada hari ini warga jemaat dalam ibadah minggu ini dilaksanakan ibadah syukur Pekan Misi GEP Sultra untuk memperingati 106 tahun Injil di Sulawesi Tenggara sebagai tonggak Hari Injil di Sultra sejak Pendeta Van der Cliff tahun 1916 sampai tahun 1946 mewartakan penginjilan di Kolaka, Mowewe, Sanggona, Rate-Rate, Lembuya, Moronene, dan sampai saat ini tersebar di 17 kabupaten kota Sultra dengan 140 gereja di bawah naungan Sinode GEP Sultra. Penyampaian yang kedua dari BPN Jemaat Sinode disampaikan kepada kaum bapak bahwa PKB Jemaat Orel akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di Jemaat Leleka Wolasi Konsel pada hari Sabtu tanggal 3 dan Minggu tanggal 4 September 2022. Bagi kaum bapak yang akan turut serta mengambil bagian dalam kegiatan tersebut dapat mendaftar pada WA grup PKB Orel atau menghubungi Diaken Julius YR Sandu dengan nomor 081 341 697 353. Atas keikutsertaannya diucapkan terima kasih. Kemudian yang kelima disampaikan kepada warga jemaat bahwa ada amplop persembahan syukur Pekan Misi memperingati 106 tahun Injil masuk di Sulawesi Tenggara. Amplopnya sudah ada di dalam amplop persembahan syukur bulanan masing-masing anggota jemaat. Bagi yang belum menerima amplop persembahan syukur Pekan Misi tersedia dalam kotak info rayon yang ada di depan. Kemudian Romawi 11 anggota jemaat baru. Nama kepala keluarga Purwanto, anggota keluarga 1 Petronella, istri, yang kedua Adi Surya Purnomo, anak, yang ketiga Dwi Gustian Sucipto, adik. Alamat BTN Silva Mas Blok
D nomor 4, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, masuk rayon 5. Sekiranya ada keluarga Bapak Purwanto, dimohon untuk berdiri sejenak supaya dikenal jemaat. Tidak ada, mungkin sudah ibadah tadi pagi atau mungkin sebentar sore. Kemudian ada surat masuk dari Sinode, yaitu undangan pelantikan panitia pertemuan raya PKPKB GEP Sultra tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari di tempat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka melaksanakan program pertemuan raya PKPKB GEP Sultra tahun 2022, maka kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk dapat menjadi panitia pelaksana program tersebut. Nama panitia pelaksana terlampir. Sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan tersebut di atas, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri pelantikan dan rapat perdana yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 18 WITA, tempat Aula Sinode GEP Sultra. Sekali lagi, pelantikan hari Senin, jadi besok, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 18 atau jam 6 sore, tempat Aula Sinode GEP Sultra. Demikian undangan kami, atasnya kami haturkan terima kasih. Teriring salam dan doa kami BPM Sinode GEP Sultra. Ketua Pendeta Martin Sambira STH, Sekretaris Pendeta Leonardo K. Tonga STH. Saya akan membacakan nama-nama panitia, tapi yang saya bacakan hanya dari jemaat Orel. Panitia Pertemuan Raya PKPKB GEP Sultra tahun 2022. Yang pertama penasehat BPM Sinode GEP Sultra, BPM Klasis Kendari Konawe Utara. Yang kedua penanggung jawab BPH-PK PKB Sinode GEP Sultra, BPH-PK PKB Klasis Se-GEP Sultra. Yang ketiga panitia pelaksana, 1. Ketua Yauri Bungin, 2. Sekretaris Diaken Julius YR Sandu, Bendahara Eki Farlianto. Yang keempat seksi-seksi. Dari yang seksi acara dan ibadah, koordinatornya Pendeta Rantau P. Siregar M. Teologi. Anggota yang berasal dari jemaat Orel, anggotanya Penatua David Heber, Penatua Henry Lolopayung, Dian Prasetyo Nugroho. Seksi usaha dana, koordinator Diaken Wel Faris Batara. Anggota yang berasal dari jemaat Orel, Diaken Jeffrey Erlaban, Diaken Stanley Kuhupau. C. Seksi perlengkapan, transportasi dan akomodasi, koordinator Penatua Rustan Simatupang. Anggota yang dari jemaat Orel, Salmon Aspid Kotnan, Prima Sinaga, Adrianus Robi Palebangan, Diaken Yenri A. Rongkolae, Stepanus Pasenggong, Jimmy Saputra Paginta, Janes A. Sipayung, Penatua Matius Made Dharma AS, Penatua Benihan, Demianus Demangape, Diaken Agus Patendean. Bagian D, seksi konsumsi, koordinator Teti Malonda, anggotanya Eliezer Mika Bendon, Hasma Ramayana Rere, Min. E. Seksi keamanan, koordinator Kompol Robert Boro, anggota Aibda Kiki Reskianto, Bribka Salmon Rambakila. Demikian nama-nama anggota yang saya sudah bacakan yang berasal dari jemaat Orel.
Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini yaitu laki-laki 73, perempuan 80, jumlah 153 orang. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 269 ayat 1 dan 2. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. PKJ 183 bait 1 dan 2 untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari ngabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan
Ibadah kita selesai, majelis dan pendeta mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas seminggu ke depan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.